Konsultasi Syariah. Nikah tanpa seperangkat alat sholat tidak sah? Pertanyaan: apakah sah nikah tanpa ada seperangkat alat sholat? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada beberapa ketentuan tentang mahar dalam pernikahan yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertama, bahwa suami wajib memberikan mahar kepada istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Allah juga berfirman yang artinya, istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Quran Surat An-Nisa ayat 24. Kedua, menyebutkan mahar ketika akad nikah bukan syarat sah nikah. Ulama sepakat, akad nikah tetap sah sekalipun tidak disebutkan maharnya di majelis akad. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, menyebut mahar ketika akad bukanlah syarat sah nikah. Karena itu, boleh nikah tanpa menyebut mahar dengan sepakat ulama, Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Karena dalam Islam ada ketentuan yang berlaku untuk wanita yang ditalak sebelum ditentukan maharnya. Artinya, selama proses pernikahan berlangsung, mahar belum diserahkan, bahkan belum ditentukan besarnya. Ibnu Qudamah mengatakan, akad nikah sah sekalipun tanpa menyebut mahar, menurut pendapat mayoritas ulama. Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah yang artinya, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Al-Mughni. Ketiga, tidak ada ketentuan bentuk mahar. Tidak ada ketentuan mengenai bentuk mahar. Artinya, mahar bisa diberikan dalam bentuk apapun yang penting memiliki nilai komersil, yang diistilahkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan ma yatamawwalu bihi an-nas, yaitu sesuatu yang dianggap barang ada harganya menurut masyarakat, sehingga bisa berupa uang, emas, atau barang lainnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan. Karena itu, jika benda tersebut tidak memiliki nilai dan tidak dianggap sebagai harta, tidak bisa disebut mahar, sehingga suami berkewajiban menggantinya dengan benda yang lebih bernilai. An-Nawawi mengatakan, tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau layak dibeli atau bisa digunakan untuk upah, semuanya boleh dijadikan mahar. Jika nilainya sangat sedikit, sampai pada batas tidak lagi disebut harta oleh masyarakat, maka tidak bisa disebut mahar. Raudhatut Thalibin. Berdasarkan keterangan di atas, tidak masalah melakukan akad nikah tanpa seperangkat alat sholat, karena mahar tidak harus alat sholat. Bahkan suami bisa memberikan yang lebih mahal daripada alat sholat, misalnya emas, perhiasan, atau lainnya. Demikian, Allahu a'lam.